Oke, selamat malam Mas Nanang. Malam. Kami dari Indra Jatim, mediaindrajatim.com. Kami akan sedikit mengulik tentang Mas Nanang secara pribadi, kemudian tentang penampilan hari ini, juga tentang apa sih wayang urban itu, gitu kan. Di dalam dunia pewayangan mungkin udah banyak banget yang udah kenal siapa sih sosok Mas Nanang ini. Tapi mungkin boleh sedikit lebih diperkenalkan lagi sosok Mas Nanang ini, kesehariannya gimana, secara personalnya gimana gitu. Iya. Ya sebenarnya sama sih kayak teman-teman juga, di luar profesi kita ya anggota masyarakat biasa yang juga bergaul dengan tetangga, yang juga bergaul lintas bidang gitu ya. Temannya dari macam-macam profesi dan minat. Nah kebetulan memang minatnya wayang. Memang nggak banyak orang yang memilih bidang itu, atau bukan memilih ya, tepatnya sih dijatah ya, kalau menurut aku ditakdir gitu loh, memang dijatah untuk jadi dalang atau berproses atau hidup di ranah wayang dan sekitarnya itu. Nah saya lahir kan memang di keluarga dalang, terus meskipun tidak semua anggota keluarga itu akan jadi dalang, dan biasa keluarga dalang seperti itu. Kadang-kadang dari misalnya ada anak 4 atau 5, yang 2 jadi dalang, yang lainnya mungkin enggak. Nah kalau di keluarga saya sebagian jadi seniman, sebagian yang lain paling banyak itu jadi guru. Jadi memang dari keluarga pendidik itu. Sehingga kayaknya kalau mau ngomong keseharian itu kayak ada warisan tugas gitu. Gennya itu gen guru. Bapak saya guru, mbah saya guru gitu kan, meskipun juga dalang. Nah kayak jadi habit, sehingga meskipun saya kemudian lebih banyak berkecimpung di kesenian, muatan-muatan atau hal-hal yang kemudian saya garap di dalam itu, setelah saya amati sendiri, meskipun itu nggak disengaja sebenarnya, kemudian nggak jauh-jauh dari ya sekitar pendidikan, meskipun tidak verbal ya, tapi ini pasti soal bagaimana kita belajar jadi manusia, bagaimana untuk belajar jadi berguna, kayak gitu-gitu. Nah keseniannya sendiri kemudian, ya kesenian itu nih pasti itu keseniannya sendiri bernilai, tapi kemudian azas kebergunaannya atau kemanfaatannya, kemudian kesenian itu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat itu kira-kira punya peran apa selain hiburan. Karena unsur hiburan di kesenian itu saya kira bertahan, maksudnya itu selalu ada. Nah di luar itu tentu ada, tergantung siapa yang garap, lalu siapa yang kemudian menggunakan, dalam tanda petik ya, menggunakan kesenian itu sebagai media untuk menyampaikan sesuatu, mungkin ide, mungkin gagasan, mungkin kegelisahan tertentu, macam-macam ya seperti itu. Tapi tetap kemudian asasnya ya kebermanfaatan itu pada akhirnya diawali dari mungkin pasti kepedulian, karena kalau nggak peduli pasti ya nggak ngapa-ngapain kan, kayak gitu. Nah karena ada kepedulian, terus ada pikiran tertentu untuk terlibat, entah porsinya boleh kecil boleh besar, tapi keterlibatan itu menurut saya ya penting. Sehingga dari ranah kesenian pun itu keterlibatan untuk turut serta kalau bahasa agak ininya itu ya pokoknya kita itu bareng-bareng ngejar suatu kondisi yang kira-kira lebih baik, makin lebih baik, terus ya lewat kesenian, karena memang bidangnya kesenian gitu. Selama ini banyak disebutkan namanya Nanang HP gitu. Sebenarnya nama aslinya Mas Nanang itu siapa sih? Ya Nanang HP itu nama asli. Gini sih, kan Nanang Henry Prianto. Lah kan H kapital P kapital kan. Cuman waktu saya remaja ya alay masa itulah, masa 90-an awal gitulah. Itu kan suka nulisnya itu dieja. Misalnya HP, mestinya H kapital P kapital, ditulisnya HAPE. Nah itu kemudian yang sering ditulis itu, ya sudah, saya sih ya udah terserah ditulis yang tapi kalau resmi kayak tadi, kayak sertifikat kan tetap H kapital P kapital, kayak sertifikat yang gede. Karena Mas Nanang udah nyebut masa remaja, boleh nggak diceritakan masa remajanya Mas Nanang ini seperti apa? Ya
kenakalan tiap dekade itu kan kayaknya itu masing-masing gitu. Nah kalau di zamanku remaja, mentoknya itu aku nggak tahu di daerah lain nggak tahu ya, tapi di daerah kami nggak sampai ke narkoba. Tapi kalau sampai minum iya, maksudnya udah pernah ngerasain minum itu pernah. SMA itu, terus bolos sih. Aku bolosan waktu itu. Bolosan karena apa ya? Aku tuh merasa pelajaran tuh ngulang-ulang, bosen waktu itu ya. Terutama pelajaran-pelajaran eksak, ngulang-ulang rumus dan turunan. Padahal ya waktu itu anak sombong aja sih. Rumus ketemu satu, terus kalau nalar kita jalan, turunan-turunannya itu kan ya sudah kita bisa bikin sendiri kan sebenarnya. Nah itu diulang terus itu. Jadi kalau ketika materi fisika atau kimianya itu misalnya wah ini ngulang lagi, itu aku bolos. Enggak, nggak tahu, kadang ngikut bis kota, ngikut aja. Aku punya kenalan kernet, kondektur bis, bahkan bis antar kota, bis bumelan istilahnya, Ponorogo Surabaya PP itu aku pernah bolos itu seharian. Pagi berangkat ke Surabaya ngikut aja, terus nggak tahu dulu tuh kenapa kayak gitu tuh. Agak serius sih bolosnya, sampai orang tua dipanggil jadi BP. Terus ya maksudnya agak selamatnya itu karena secara pelajaran nggak ketinggalan banget. Ya pasti sudah jelas nggak pinter banget ya enggak, ya setengah-tengah lah. Karena ngawur-ngawuran begitu gurunya ya sebel, nggak mungkin ngasih nilai terlalu bagus pasti sadar ayo. Tapi ya lulus terus ya habis lulus itu ini kondisi ekonomi keluarga kan ya terbatas. Sampai kalau kira-kira kuliah itu nggak ada biaya untuk itulah, keluar kota, lalu untuk biaya misalnya SPP, kos, nggak ada bayangan. Sehingga selepas SMA memang nggak kuliah dulu. Jadi selepas SMA pergaulannya ya kayak bolos tiap hari kan, nah kayak gitu akhirnya. Cuman karena ketertarikannya itu memang ke seni, jadi ya ke wayang, nonton wayang, kemana-mana ikut. Terus karena sejak kecil juga sebenarnya mendalang tapi belum berpikir akan jadi profesi. Ngikut Pak Le itu Ki Kondo Suwarno itu mendalang. Ikut mayang, terus nanti kadang-kadang disuruh gantiin part-part tertentu. Lama-lama partnya makin banyak. Cuma dapat separuh, yaitu orang tua ngakali anak lah. Kerja ya yang upahnya menerima Pak Le, aku paling ya sangoni apa gitu. Tapi ya bukan itu, nggak nyari itu sih, seneng. Tapi itu pembelajaran konkret sih menurut aku, karena dibenturkan langsung di lapangan dan mendalang di depan masyarakat betul, meskipun tidak langsung semalam. Nanti pas perang-perang aja misalnya, terus lain hari pas adegan tengah-tengah itu misalnya goro-goro sampai perang kembang yang Arjuna lawan raksasa-raksasa, nanti lain hari full part Manyuro sepertiga terakhir yang itu adalah inti lakon, itu aku diminta untuk melanjutin. Akhirnya oh itu pembelajaran, itu pola pembelajaran. Cuman yang namanya angen-angen itu masih labil ya, dalam hati ya masih pengen kuliah. Gimana ya rasanya kuliah, ada perasaan begitu. Meskipun yang terjadi yang lain-lainnya juga pasti aku syukuri, nyatanya ya baik-baik saja. Aku dalang kemudian itu udah laku sebagai paketan dengan Pak Le tadi maksudnya. Jadi kalau Pak Le dalang gitu, aku dipaketkan ya diajak ponakannya ya gitu loh, kayak gitu loh maksudnya. Wes nggak yengke. Ya sudah, kalau yang ini sudah besar, tapi itu sejak kecil sama Pak Ali itu sejak SD udah begitu. Ya itu sebenarnya sejak kecil, tapi aku sendiri nggak kemudian mendudukkan diri bahwa dalang itu kemudian akan menjadi profesi atau apa ya, jalan untuk prosesku itu nanti akan jadi dalang dan ya seputar itu. Nggak begitu sih waktu itu, ya seneng aja. Sampai ya tadi ya namanya masih muda, masih labil lah. Pokoknya diantara berkesenian itu yang juga serius sih serius, tapi belum menjadi pilihan
yang oh aku tuh ini belum menentukan itu gitu. Akhirnya ya balik minum karena kumpulannya kan orang-orang terminal gitu, preman terminal, meskipun mereka baik banget ke aku. Ada namanya Pak Tekong itu, Mas Tekong, waduh udah tukang bulut, maksudnya itu tukang berantem terus ya pokoknya kepalanya preman terminal kecamatan Pulung situ. Itu sayang banget sama aku. Tidak ada yang ditakuti Mas Tekong, ada satu namanya Mas Pri ya. Nah, Mas Pri ini agak di atasnya Mas Tekong usianya, tapi pendiam banget. Nah, ada suatu kali itu minum agak banyak, terus ya kayak gitulah, siang agak sore gitu. Nah, malamnya Mas Pri itu ya sopir inilah pick up antar desa gitu loh. Mas Pri itu biasanya ngangkutin pedagang dari Pasar Pulung ke desa mana gitu begitu. Nah itu aku disamper terus, ayo Tangi, ayo bangun nonton wayang. Itu kondisi mabuk aku, maksudnya nggak enak. Jadi kondisinya itu cuman meskipun begitu, karena nakalku itu ya nakal terukur sebenarnya, itu kemudian masih malu maksudnya mabuk bau ke kerumunan orang itu, aku ada rasa malu itu gitu, sehingga tak tutup rapat pakai itulah yang gunung itulah, pokoknya supaya nggak bau. Tapi aku nggak berani nolak Mas Pri ngajak nonton wayang. Nah aku nonton, dalangnya Pak Gondo Suyatno, ada dalang sepuh di daerah Pulung. Nah nggak tahu itu karena aku mabuk tapi atau karena memang bener begitu, aku tuh merasa lakon semalam itu Pak Yatno ketika mendalang itu kayak nyindir semuanya itu cekit kayak aku, terus kayak semacam kayak dimarah-marahi gitu rasanya. Padahal ya aku nggak kenal, Pak Yatno tuh nggak kenal lah. Jadi ya wayang itu kadang-kadang begitu. Terus aku tuh kayak gitu tuh beberapa kali pengalaman kalau nonton dalang sepuh itu ada sesuatu yang gitu, kayak aku ya yang dimarahin, padahal yang enggak kenal aja enggak. Nah tapi itu terlalu banyak nyangkutnya, maksudnya aku merasa semalam itu terlalu banyak nyangkutnya, nyangkut terus sampai pagi. Apa sih ini sebenarnya. Lain hari aku sowan lah ke Pak Yatno itu dan ngenger ke beliau gitu. Aku pasrah, ngenger itu nyantri, kayak menyerahkan diri untuk jadi murid lah, kayak ya nyantre, kayak ikut lah, pokoknya ikut. Pak saya ikut, saya itu bingung. Terus kalau lihat wayangnya Bapak ya di bahasa Indonesia kan, tapi kan aku pakai bahasa kromo halus itulah. Pak menikah parang lo derek Bapak, kira-kira begitulah. Jadi intinya ya wes panjang melu ya yo, dan ya pokoknya jadi pembantu seputar kesenian ya terutama. Jadi kalau Pak Yatno mau dalang aku berangkat dulu nyiapin semua. Nah hikmahnya jadi aku bisa nata gamelan, nata wayang, nyimping itu gimana, itu ya dari situ. Jadi setelah di kilas balik gitu ya, dibaca ulang iya ya, ndak ada sia-sia, itu lagi belajar, ketemu benturan apa lagi belajar. Sehingga kadang-kadang kalau ketemu teman lagi mabuk ya siapa tahu itu jalan untuk kayak aku jalan dulu gitu. Jadi paling enggak aku nggak gampang ngejudge kan, maksudnya wong aku lewatnya juga situ waktu itu untuk ketemu Pak Yatno itu. Akhirnya ya itu jadi kita ngelihat sesuatu ya lebih luas lah, lebih inilah, lebih apa ya, lebih nggak terburu-buru untuk menilai sesuatu kayak gitu. Kan tadi Mas Nanang udah menceritakan bahwa background keluarga itu sebenarnya udah seniman, tapi untuk jiwa seniman sebagai seorang dalang itu apakah datang dari Pak Dalang Suyatno itu, atau memang dari keluarga udah ada apa ya, rasa untuk mau dalang gitu? Dari keluarga sudah ada, tapi kan kalau di pedalangan itu begini polanya, anak dalang itu jarang kok bapaknya yang ngajari, enggak. Memang jadinya anak dalang, misalnya aku dalang punya anak terus mau jadi dalang, pasti bukan aku yang bimbing, pasti entah nanti apa sebabnya kok bisa sampai diajari oleh dalang lain itu gimana, itu macam-macam, tapi selalu dalang lain sebenarnya yang kemudian membimbing. Dan jadi
kayak silang gitu. Misalnya ya ada siapa temanku dalang juga, anaknya itu bisa aku yang ngajarin, terus anakku bisa dia yang ngajarin, kayak gitu. Kalau di pedalangan itu seperti itu. Misalnya banyaklah contoh, bahkan di dalang-dalang terkenal sekarang ya begitu. Misalnya Pak Nom Suroto punya anak Bayu Prasetyo Bayu Aji, yang mengajari bukan Pak Anom tapi Pak Bono, tapi ada namanya dalang Pak Bono, Pak Belasio Subono, tapi juga belajar sahabat misalnya ke Pak Mantep, almarhum Pak Mantep, misalnya Bayu Pras seperti itu, contoh ya, contoh. Nah, wayang kalau zaman dulu kan mungkin kebanyakan yang klasik menceritakan wayang-wayang dan sebagainya. Lalu gimana hingga pada akhirnya menjatuhkan diri pada wayang urban? Aku nggak menjatuhkan diri di wayang urban. Wayang urban itu hanya salah satu dari sekian ekspresi pedalanganku. Jadi aku masih dalam tradisi loh. Dan aku kalau dalam tradisi ya nggak begitu, klasik ya gamelan, ya wayang, ya duduk semalam suntuk ya. Karena ada format masing-masing. Jadi begini sih, wayang urban ini sebenarnya kayak semacam begini. Aku berupaya bikin jembatan supaya wayang itu lebih lebih accessible. Anak-anak muda gini, wayang tradisi itu kan bahasanya susah, bahasa Jawa. Misalnya suara botol pilonan nagari pun enggak susah. Misalnya aku bilang gini, ini rayuan ya, dengerin, rayuan lo ini. Yam-yam tilampat jiwatan retno jumantena diake sesotyo nilo widuri. Mospo kerpu mawa tejo boyo mirah boyo inten sun remak dadi siro. Bunyinya sih bagus, maksudnya secara bunyi itu kayaknya enak gitu. Kayak nyair gitu. Tapi kan enggak tahu artinya. Nah, terus gimana ini? Lah kalau orang seperti aku di dalam aku tahu artinya. Nah, wayang urban itu kayak di wayang itu banyak loh ekspresi-ekspresi yang indah, apa sih punchline yang sebenarnya itu sangat, ya artinya itu sangat, kita itu butuh begitu-begitu dalam hal kalau kita mau bertumbuh untuk jadi manusia, jadi apa, banyak di wayang itu. Dan menurut aku indah, bukan aku lagi promo wayang, enggak, memang seperti itu. Cuman karena bahasa sastra pedalangan itu unik, khusus, ini nggak nyampe ke penonton itu, terutama yang muda ya, yang memang tidak punya kemampuan, bekal untuk mengapresiasi bahasa itu. Nah akhirnya kan yang muda-muda ini menurutku, karena sebenarnya mereka itu generasi yang antusias, yang kalau saja mereka itu dapat trigger tertentu, mereka itu aktif, akan nyari sendiri. Nah wayang urban itu aja, trigger. Aku trigger, wayang itu begini loh, kok mereka nyambung. Generasi sekarang itu bukan generasi yang harus dituntun-tuntun, otomatis mereka akan buka, itu apa sih guys? Nah semua file, semua data, semua referensi sekarang kan lebih gampang nyarinya, mereka bisa cari sendiri. Nah terus sisi lain, kalau sudah misalnya nonton wayang urban, ceritanya kayak tadi misalnya, terus mereka jadi tahu kan, anak-anak yang nggak tahu bahasa pedalangan ini minimal sekian persen itu ada yang nyantel lah cerita itu, partnya misalnya part tertentu lah, atau kalau paling enggak ya garis besar. Nah karena sudah punya bekal pengetahuan kurang lebih garis ceritanya, nanti kalau menonton wayang tradisi itu enggak blank, udah ada bekal, oh itu cerita yang itu, lebih tahan lama nonton. Aku ngamatin, dan ini nggak ngawur, aku tuh ngamatin betul. Kok nggak tahu bahasa Jawa, terus ini nonton ya cuman bertahan setengah jam, 1 jam, capek karena sudah merasa nggak nyambung, pergi. Belum bawa isi, tapi memang bawa pengalaman nonton itu juga oke sih. Cuman wayang itu maksudnya awi carito, dalang itu awi carito, menggelar cerita. Oh berarti teks berarti subteks berarti konteks. Berarti harus ada isi yang bisa ditangkap oleh penonton, komunikasi harus jalan berarti. Nah sementara wayang itu masih pakai bahasa sastra pedalangan yang tidak dipakai oleh masyarakat sehari-hari, kan problem. Isi-isi wayang ini kan nggak nyampe jadinya. Akhirnya ya terima kasih kita kepada penulis-penulis sastra Indonesia yang nulis wayang, kan begitu ya. Dan lain-lain kreativitas yang melahirkan karya yang media ungkapnya bisa ditangkap oleh masyarakat gitu, yang kontennya wayang. Nah wayang urban ya kayak gitu aja, jembatan pokoknya.
jembatan untuk deket balik ke tradisi, karena rumah kita itu. Apakah dalang-dalang wayang urban itu cara pembawaannya juga sama seperti yang dibawakan sama Mas Nanang, atau setiap dalang itu punya karakter tersendiri ketika membawakan wayang urban? Aku nggak tahu, karena wayang urban itu kan ekspresiku saja. Maksudnya itu aku yang buat. Oke. Bukan genre atau apa format yang sudah ada dan kemudian, tapi itu boleh kalau ada yang mau silakan. Format itu nggak apa-apa. Kan berangkat dari keresahannya Mas Nanang, sebanyak generasi muda yang belum bisa menerima wayang tradisi ini kebanyakan. Lalu apa sih sebenarnya, sorry tak potong, aku sih nggak resah ya, nggak seresah itu rasanya. Kok ini resah banget, aku nggak seresah itu. Aku tuh merasa asik. Oh ini nggak nyampe, aduh problem ini, gitu loh, segitu loh. Ya harus dibikinin nih anak-anak nih, gitu loh. Karena tradisi sendiri tuh hidup hari ini, bukan nggak hidup. Tapi menurut aku ini masih bisa lebih besar. Ini harus jadi penguasanya. Berarti harus punya kaki tangan. Kaki tangannya ya wayang urban, ya cerpen wayang, ya novel wayang itu. Karena substansi wayangnya. Nah tradisinya mungkin akan jadi sesuatu yang sifatnya klasik, dia capaian yang ya di situ nggak apa-apa. Aku sendiri hormat pada capaian itu dan aku masih menggunakan itu sebagai sumber utama. Kayak gitu. Kita itu sumbernya tradisi. Nah kayak gini wes, tradisi itu akar, nggak kelihatan, orang nggak aware, tapi akar busuk pohon mati. Nah tradisi itu akar itu. Nah kita hari ini, kita itu di pucuk pohon kembang, di pucuk kembang mekar, wes, mau serba visual apik, kudu apa, wah, tren, instan dan seterusnya. Ya perubahan-perubahan yang cepat ini. Tapi itu semua itu lupa kalau sumbernya kan akar. Nah ini gimana nih kita apa semacam ada akar loh ya. Akar itu jangan tidak diopeni. Sesimpel itu. Jadi yang nggak resah banget loh buahnya yang masih grandul kok. Buah kesenian kita tuh kan masih di mana-mana. Itu kan kita bagian dari kita membaca kondisi lah. Dan ya sesimpel tadi yang aku bilang. Oke, ini ada wayang isinya bagus. Ini ada generasi muda. Ini ahli waris para pemilik wayang. Nggak bisa baca ini. Yuk kita bikin supaya ini terbaca. Nah segitu. Dah. Oke. Lalu kemasan apa sih atau strategi apa yang dibawakan sama Mas Nanang supaya anak generasi muda ini bisa tertarik sama wayang? Pertama yang problem kan bahasanya. Berarti bagaimana menyampaikan itu dalam bahasa yang dipahami oleh teman-teman muda ini. Satu. Dua, anak muda identik dengan aktivitas yang ya mereka aktif lah, dinamis, ritmenya lebih cepat. Nah wayang tradisi itu ritmenya seperti itu kadang-kadang tidak seperti yang dibayangkan oleh teman-teman muda. Nah berarti ritme. Tapi pada level kalau kita udah nyampe, pertunjukan tradisi itu punya dinamikanya sendiri dan itu nikmat sekali bagi yang sudah punya bekal. Tapi kalau elementer, maksudnya ya memang belum punya bekal, butuh untuk sampai ke sana. Nah, wayang urban seperti itu, maka ya pola komunikasinya, media ungkapnya ketangkep. Satu. Dua, interpretasi terhadap ceritanya, konteks, subteks yang di bold atau yang di underline di situ, pokoknya yang kita pertebal itu bagaimana. Karena memang ya seperti itu, bahwa wayang itu nggak jauh-jauh dari hidup kita. Kita bisa menghubungkan kisah-kisah wayang itu dan bahkan benih-benih solusi itu ada di wayang. Pasti nggak verbal solusinya, tapi minimal wayang itu memancing kita untuk berpikir. Kalau ketemu masalah harian, itu bisa jadi lumayan loh, bisa jadi pertimbangan loh. Pengertian-pengertian yang kita dapatkan dari wayang. Generasi muda pasti identik dengan di era modern seperti ini. Tantangannya apa Mas? Merawat tradisi wayang ini di era modern. Tantangannya lebih pada diri kami sendiri sih. Karena kalau yang
sesuatu yang bergerak di luar sana, yaitu keniscayaan. Kita nggak bisa sebut itu sebagai sesuatu yang salah. Misalnya modernisasi, perkembangan teknologi, kecepatan informasi, tidak bisa kita anggap itu sebagai sesuatu yang salah. Yaitu kondisinya seperti itu. Tantangannya lebih ke kami. Kami sadar nggak dengan perubahan ruang ini, dan kami bisa nggak merespon itu. Nah, seperti itu. Tantangannya sebenarnya lebih ke kami ini sendiri. Nah, kalau secara kondisi tantangannya ya, hari ini kita berhadapan dengan jumlah besar generasi muda yang dalam kondisi yang seperti kita bicarakan di depan, tidak paham wayang, ya paham tapi sangat terbatas. Itu sebabnya nggak tertarik, karena kalau tahu dan makin tahu, bukan tak pastikan aku kok anu banget ya. Pokoknya aku yakin banget tertarik, gitu. Asal mereka kemudian makin tahu makin tertarik. Nah, problemnya ya bikin mereka tahu ini tantangannya, sehingga ya berarti bagaimana mengkomunikasikan itu, menarasikan itu, bagaimana juga wayang ini menyesuaikan diri dengan keperluan atau kebutuhan problem hari ini. Karena wayang bisa bertahan berabad-abad itu karena kemampuan adaptasinya kan. Otomatis wayang juga harus beradaptasi. Oh, problemnya ini, berarti wayang harus bergerak pokoknya mengolah diri untuk juga berperan pada penyelesaian masalah masyarakat, bukan masalah dalang itu gitu. Lebih ke situ sih. Wayang secara umum ini harus ada manfaat untuk kehidupan bermasyarakat ini. Semodern apapun nggak apa-apa. Oke, merawat wayang. Bisa nggak sih kalau kita misalnya mengkampanyekan tradisi wayang ini melalui media sosial, Mas? Bisa. Dengan cara yang seperti apa? Macam-macam dan sudah kok. Maksudnya itu mungkin pelakunya belum banyak. Maksudnya cukup banyak tapi mungkin belum cukup banyak sehingga mungkin tidak terbaca. Tapi misalnya ya aku tuh dongeng wayang di Twitter dari tahun berapa, 2010 2009 begitu, dan itu tembus loh. Maksudku tembus itu begini, ada yang ngumpulin tweet itu dan aku nggak tahu, dan itu orang Indonesia kerja di Singapura, dia susun, dia layout udah jadi buku, dikirim balik ke aku. Itu kan mengharukan. Mau butuh apa lagi sih? Kok sampai sebegitunya? Padahal dia Chinese, anak IT, mau loh nangkep dongeng wayang. Terus, Mas, ini dicetak ya? Udah aku gitu, biar lebih banyak lagi yang baca. Aku nggak bisa jawab. Makanya terharu aku. Ya sudah, akhirnya tak cetak itu. Aku sih nggak betul-betul nggak nyusun. Aku cuma nge-tweet hilang. Dan itu polanya silakan anggap, ya gitu aja. Nah, biasanya nanti follower lakon apa. Udah mayang spontan di situ Twitter yang ya 140 karakter itu per tweet kan. Nah, nanti 7 tweet, 8 tweet kelar satu lakon. Jadi dalam satu kali nge-tweet pas nganggur itu bisa melayani 4 sampai 5 penanggap aku. Udah ya, lain maksudnya lanjut lain waktu dah. Di sela-sela kegiatan. Terus pandemi kemarin. Kalau pandemi itu aku sih yang kesepian. Maksudnya kangen ngumpul, kangen proses. Begitu pandemi kira-kira jalan sebulan, PPKM total di Jakarta itu udah mulai gelisah. Akhirnya buka live Instagram itu kan, bikin live Instagram dongeng wayang. Itu tiap malam sampai 2 bulan. Iya gitu, terus komunitasnya ngumpul. Jadi maksudnya aku yakin kok, mungkin jumlahnya nggak besar, nggak apa-apa, nggak harus kayak misalnya tadi kan juga nggak penuh, meskipun cukup banyak ya, tapi ya itu aja oke. Tapi maksudnya cukup, seberapapun itu cukup, karena yang penting kan kualitas. Terus sesuatu yang dibawa pulang terus nanti ngefek. Lain kali ya kita udah ngobrol gini, aku yakin loh kamu lain kali ketemu orang terus wayang udah beda ngelihat dalang dari sebelum misalnya kita ngobrol cukup dalam soal wayang itu. Ini menegaskan harus kenal pokoknya.
Nah sehingga memang harus diperkenalkan sampai perkenalan yang sampai terhubung. Oh iya, persoalan wayang itu persoalanku juga. Maksudnya, jawabannya, kalau wayang begitu ya menyelesaikannya. Kalau aku gimana? Minimal kayak gitu aja. Itu sudah terhubung namanya. Udah, itu sudah. Nah, begitu itu sudah amat sangat oke menurut aku. Oke, berarti media sosial ini juga berdampak besar dalam memperkenalkan dunia perwayangan dari Mas Nanang. Iya, sepertinya iya. Tapi aku nggak berpikir begitu sih Mas. Awalnya itu pokoknya memanfaatkan saja celah-celah di mana kita bisa terhubung dengan teman-teman dan juga tidak lalu membuat bising, membuat sesuatu yang sensasional misalnya, enggak juga. Ya mengalir saja. Nanti yang memang satu frekuensi dan apa kan ngumpul. Cuman ada celah, ada pintu, ada jalur, ya udah kita pakai. Tapi kita nggak bikin yang sesuatu yang hingar-bingar. Maksudnya sesuatu yang ya sensasional atau ekstrim yang gimana kan enggak. Tapi pernah nggak sih Mas dapat kritikan atau apa ya, mungkin komentar dari pihak-pihak lain ketika membawakan wayang urban ini? Karena kan wayang urban ini cukup berbeda gitu loh dengan wayang-wayang sebelumnya yang mungkin lebih bersifat tradisional banget gitu. Mungkin ya pernah ya, tapi belum pernah yang ada yang sampai, pasti pernah, tapi belum pernah ada yang sampai ke aku sih. Sampai saat ini minimal. Iya, insya Allah belum pernah. Yang artinya kritikan terkait dengan bentuk ya. Kalau ada kritikan itu nggak terkait bentuk, justru terkait dengan capaian sajian. Oh gitu. Jadi kan nggak ada kebertentangan ini kan maksudku. Dari temen, oh ini bagian ini kurang begini, ya kan beda. Tapi kalau kritikan soal bentuk sampai hari ini sih nggak ada. Atau pasti ada ya, paling nggak di rembuk gitu di luar sana yang kira-kira nggak setuju, tapi nggak nyampe sini. Terus begini loh, aku kan nggak cuma bikin wayang urban, aku kan garap wayang orang tradisi berkali-kali. Aku garap wayang kulit tradisi loh berkali-kali juga gitu loh, nggak kalah sering maksudnya kalau sama wayang urban. Jadi ya mungkin kan kecuali begini terus aku tradisi sudah waktunya diperbarui beda kan nggak gitu. Justru kan aku bikin jembatan, nanti kalau udah seneng nonton yang tradisi loh ya, karena di sana rasa sesungguhnya itu adanya di sana. Di sini tuh kita kayak icip-icip. Kalau kami beruntung berhasil nyuwil setitik rasa tradisi itu, kami bahasakan ulang untuk kita rasakan bareng-bareng. Kalau itu sampai, berarti kami sedang beruntung berhasil itu boyong secuil rasa dari tradisi itu untuk kita bagi, karena kita sedang pakai media ungkap yang berbeda itu. Sekarang kita beralih ke penampilan malam ini. Boleh dijelaskan konsep penampilan malam ini tadi gimana Mas? Ya wayang urban seperti itu, dongeng, ngobrol, memaknai lakon atau cerita wayang, memaknai karakter wayang, mendekatkan wayang dengan penonton dalam hal macam-macamnya, ya perasaannya, ya maksudnya peristiwanya di wayang, tapi di peristiwa kita sehari-hari itu juga ada loh peristiwa-peristiwa yang melahirkan perasaan seperti itu, kan begitu konsepnya. Nah kalau konsep secara kreatif ini bukan gambling sih, aku sih yakin nggak akan ada masalah gitu, karena wayang urban itu ya seperti itu. Ini kan bukan kelompok wayang urbanku yang di Jakarta kan, ini kan teman-teman Surabaya semua. Jadi ya proses dalam 3 hari ini ya menurut aku sih oke. Terima kasih. Berarti maksudnya proses latihan itu pas di sini? Iya. bukan dipersiapkan berbulan-bulan. Tidak. Berapa lama prosesnya? 3 hari. 3 hari. Mempersiapkan seluruh penampilannya tadi? Iya. 3 hari. Tapi memang bentuk di dalamnya, di akunya sudah ada gitu. Maksudku proses bersama teman-temannya. Aku sih berprosesnya sendiri udah cukup lama, memikirkan apa-apa terus ngurutin sudah. Tapi dengan teman-teman ini 3 hari. Plus 1 hari di studio. Aku sama band aja, karena ada lagu-lagu kan. Itu harus terpisah dulu gitu. Lalu gimana pada akhirnya
menggabungkan kolaborasi antara musik jazz dengan musik tradisional dari Kang Joko Porong nih? Ya asik-asik saja. Aku kenal lama. Loh, wayang urban pertama itu aku sama Joko Porong. Oh, Penata musiknya Joko Porong tahun 2006 di Solo. Waktu itu. oke, ada alasan tersendiri Mas kenapa menggandeng teman-teman dari Surabaya? Alasan tersendirinya ya karena aku lagi di sini. Enggak sih, kesenian tuh kadang begini. Kesenian tuh kadang serba spontan, apa feeling, apa ini itu berpengaruh banget untuk keputusan-keputusan. Udahlah sama dulur-dulur Surabaya wae lah, gitu loh. Opo jari tempat latihan nanti gitu. Toh bangunan bayangan yang aku bayangkan di sini ada. Dan ya Joko Porong kan bukan orang baru buat aku juga. Aku pertama bikin wayang urban sama dia. Jadi Fembriona aku bikin dengan Mi Fasol ya sama Fembriona kira-kira tahun 2014. Jadi meskipun ini Surabaya, tapi aku udah pernah berproses dulu ya. Sehingga kurang lebih aku cukup kenal karakternya, karakter ini ya, karakter secara kekaryaannya ya, karakter musikalnya lah. Cukup tahu aku. Sehingga sudah ada bayangan. Nah, tapi setelah itu kan ada PR-PR teknis, harus latihan, harus bikin komposisi, harus apa. Nah itu yang 3 hari itu. Tapi kalau menyamakan ini rundingan, kami nggak butuh itu, kami udah tahu mesti gimana. Artinya itu kayak gini, oh sekarang lagi aku yang di ini misalnya. Ya sudah, semua itu lingkaran itu kemudian gimana ya, perputaran itu sekarang lagi pusatnya di aku, karena aku si penceritanya. Nanti di lain waktu misalnya bisa saja ini adalah misalnya pergelarannya adalah pergelaran konser komposisinya Joko Porong kolaborasi sama Fembriona misalnya di lain waktu ya, terus aku support. Nah beda, nanti pasti di mereka. Nah aku support. Itu udah otomatis kalau di kami. Ya jadi nggak ada problem soal komunikasi sih. Problemnya teknis sekali, bagaimana sesuatu yang sudah kita bayangkan itu kemudian terjadi di sana. Nah itu kan sangat teknis, wayang harus dilatih, gamelan, ya ini semua musik tadi harus dibuat dan dimainkan dan dikuasai oleh para pemusik. Teknis itu aja. Nah itu yang 3 hari. Berarti cukup mudah ya untuk mengawinkan ketiga. Mudahnya ini. enggak, jangan bilang mudah, enggak mudah itu. Itu bukan mudah, itu susah tapi asik. Sersan. Susah tapi asik. Ya cukup susah tapi asik. Nggak bikin kapok. Ya gitu sih tempatnya. Tapi menarik banget kok. Iya, terima kasih. Kalau untuk ide yang ide cerita yang dibawakan tadi menceritakan apa sih? Duh, kamu nonton nggak sih? Nonton bang. Lah iya, untuk membawakan dijelaskan apa lebih tadi sedikit itu? di video. Oh iya, iya supaya nggak ini. Tadi kan soal judulnya kan Surat Cinta untuk Dewi. Ya kita gini. Sebenarnya itu kalau ya tentang cinta sebenarnya. Cinta itu kan dalam berbagai bentuknya ya, nggak melulu antar lawan jenis gitu loh, nggak selalu antara cowok cewek gitu loh maksudku. Cintanya macam-macam. Ya cinta ke keluarga, cinta kepada sesuatu yang ditekuni, profesi misalnya. Bisa saja cinta kepada apa ya, macam-macam lah. Pokoknya cinta itu pada tugas, kepada jatah. Ya kayak tadi itu, maksudnya kalau kita duniane dan kan kita sama-sama inilah, tak pikir kita sama-sama sepakat hasil pekerjaan itu akan bagus kalau kita mencintai pekerjaan itu kan. Iya, ya. Itu kan kita sepakat kan sebenarnya. Nah berarti cinta itu syarat untuk semuanya dong. Ya kan tadi itu, maka Surat Cinta untuk Dewi. Nah, kenapa Dewi? Karena tadi itu kebetulan ceritanya yang dipilih kan menyoal pada perempuan-perempuan. Dewi Anggraini kesetiaannya pada Ekalaya, Dewi Kunti yang mesti melihat anak-anaknya saling bertempur, Dewi Arimbi yang harus merelakan anaknya ya jadi ya panglima perang itu. Nah itu sih. Nah kebetulan memang soal perempuan-perempuan wayang tadi sehingga judulnya begitu idenya ya. Tapi kan wong di wayang itu kita bisa ngomong ngalor ngidul kok, di sela-sela cinta para ibu terhadap anak ataupun istri kepada suami kan kita masih bisa gojek untuk
Ya, maksudnya gojeki teman-teman mahasiswa atau SMA yang lagi masuk ke ranah itu, dan gojek yang dalam tanda petik nakal-nakal berisi kan. Maksudnya tetap meskipun kita gojek seperti itu, ada hal kan yang tak titip ke sana. Ya boleh, memang harus ngalami, tapi yang penting kan tahu batas apa. Misalnya, tapi itu tidak kemudian menjadi cerewet nuturi banget kan, enggak, sambil gojek aja. Bukan yang terus kamu harus hukum kan, enggak gitu. Ya asik lah anak muda di Coromono sambil lalu sih, menurut aku sambil lalu aja. Yang nyendel biar nyendel, yang enggak ya harus katut barat angin, biar memang belum waktunya ketangkep gitu aja. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih yang ingin disampaikan kepada generasi muda terutama supaya mau kenal dan tahu nih tentang dunia wayang? Itu agak susah ya, karena aku agak susah jawabnya. Generasi muda itu yang penting ya tetaplah menjadi muda, karena muda itu mestinya antusias, rasa ingin tahunya tinggi, satset. Asal masih itu, asal masih kurius, asal masih penasaran dan pengen tahu, itu cukup. Nah, kalau anak muda itu tiba-tiba tua sebelum usianya, udah mapan, udah kalau nggak tahu, nggak mau nanya, takut salah sehingga nggak ngapa-ngapain. Nah, itu menurut aku nggak muda itu. Itu reto, itu renta sebelum waktunya gitu loh. Iya, maksudnya gitu loh, kamu sedang mengkhianati usiamu itu harusnya masih penasaran, masih wah ini boleh salah dikit-dikit demi tahu batas gitu loh maksudnya ya. Kalau aku sih begitu ya, anak muda ya gitu. Nah, kalau yang begitu biasanya ngenali wayang cepet, dan kalau makin kenal wayang sebenarnya ya itu makin keseimbangannya itu dari sisi wayang loh ya, pasti nggak cuma wayang, nanti apa lain lagi, hal-hal lain yang terkait dengan proses kemanusiaan. Nah, wayang itu salah satunya gitu. Terima kasih banyak. Makasih ya, Mas. Aman ya, ketangkep.